Bahasan kufur kita bagi dua, karena kufur terbagi dua. Ada kufur yang mengeluarkan orang dari agama Islam, dan itu kufur apa namanya? Akbar, kufur besar. Dan ada kufur yang tidak mengeluarkan orang dari agama Islam, itu disebut kufur asghar. Itu maksiat, tidaklah mengeluarkan orang dari agama Islam. Kita ambil contoh-contoh dari kufur besar. Pola kufur besar pola kufur besar orang kafir, dan pola kufur kecil orang kafir. Dan kita lihat apakah ada orang yang mukmin, yang muslim mengikuti pola itu. Orang-orang kafir tidak pernah kenal kepada Allah. Oleh karena itu mereka disebut kafir, tidak mengenal Allah. Yang dia tidak tahu Allah itu seperti apa, bagaimana Allah itu, kemuliaannya, keagungannya, tidak pernah tahu, tidak kenal kepada Allah. Apakah ada orang-orang yang menyatakan dirinya mukmin dan muslim sekarang ini, sebenarnya dia juga tidak kenal lagi kepada Allah? Ada atau tidak? Ada. Dan sesuai dengan kadarnya Allah akan menilainya. Kalau kadarnya itu sudah sama dengan kadarnya orang kafir, ini keluar dari agama Islam. Dan itu hanya Allah yang tahu. Kadar ketidakmengertian dan ketidaktahuannya dia kepada Allah. Orang-orang kafir tidak lagi yakin dengan hari akhirat. Soal surga, soal neraka, soal mahsyar, soal berhisab, soal timbangan dan yang lainnya. Dan mereka jadikan itu bahan cemoohan, bahan olokan. Itu sifat orang kafir. Ada orang yang beriman melakukan itu? Orang-orang yang menyatakan dirinya mukmin, kemudian menyatakan dirinya muslim, lalu dia tidak peduli dengan akhirat, tidak peduli dengan surga dan neraka. Tidak perlu lagi dengan timbangan, tidak perlu dengan padang mahsyar, bahkan dijadikan olok-olokan. Surga dijadikan olok-olokan oleh dia, neraka dijadikan olok-olokan oleh dia. Sesuai dengan kadarnya. Manakala telah sampai kepada kadar kekufuran besar, Allah akan lihat itu sebagai kekufuran besar dan meletakkannya di dalam barisan orang-orang kafir, walau dia tetap menyatakan di dunia dia sebagai orang mukmin. Bahaya, ma'asyarul muslimin wal muslimat. Sebagian kaum muslimin tidak takut dengan neraka. Kita dengar ungkapan-ungkapan sebagian orang-orang menyatakan dirinya Islam. Ayo makan, minum, biar sama-sama ke neraka kita, katanya. Pernah dengar begitu? Ada yang mengatakan itu. Orang kafir hidup, tujuan dia yang paling besar itu hanyalah kenikmatan dunia. Itulah tujuan dia. Tujuan hidupnya itu dunia. Dia nggak punya tujuan lain selain dunia itu. Dia tidak ada keinginan untuk di akhirat. Dia hanya ingin di dunia. Dan ini dinilai di dalam agama kita sebagai kekufuran. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladziina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Kalau tidak salah dalam surat Yunus. Ayat ini kata para ulama mengkafirkan orang-orang yang hidupnya hanya untuk dunia. Dengan dalil wahabita ma sana'u fiha, hapus sudah seluruh yang mereka amalkan daripada kebaikan di dunia ini.
Dan tidak ada yang menghapus kebaikan itu kecuali kekufuran. Sesuai dengan kadarnya hanya Allah yang tahu. Apabila dia menyatakan dirinya mukmin, apabila dia menyatakan dirinya muslim, ternyata kadar di dalam hatinya Allah yang lihat, Allah yang mengetahuinya, dan Allah yang menghisapnya sudah sama dengan kadar keimanan orang kafir terhadap dunia. Maka Allah samakan mereka. Fahuwa minhum, dia sama dengan mereka, nggak ada bedanya. Orang kafir, kebiasaan mereka menggantung-gantung jimat dan tangkal, dan meyakini jimat dan tangkal itulah yang telah menghalangi mereka dari mara bahaya. Itu syarat penting. Mereka gantung tangkal dan jimat, dan mereka yakini tangkal dan jimat ini punya peran yang sangat kuat untuk membentengi diri mereka dari mara bahaya. Tangkal dan jimat ini sakti. Ini orang kafir begitu, Pak. Hidupnya begitu. Ini kufur besar. Mengeluarkan orang dari agama Islam. Kalau dia meyakini tangkal dan jimat ini yang telah membentengi dirinya, tangkal dan jimat ini yang telah menjaga tokonya, tangkal dan jimat ini yang telah membuat pelanggannya ramai, ini kufur besar. Kalau orang mukmin, kalau orang Islam ada yang punya keyakinan seperti ini kafir. Kafir besar, keluar dari agama Islam. Syaratnya tadi apa? Menggantungkan tangkal dan jimat, kemudian apa? Meyakini bahwa tangkal dan jimat ini punya peran untuk menjaga dirinya. Sakti untuk mendatangkan rezeki, sakti untuk mendatangkan jodoh, sakti untuk melanggengkan tahta dan jabatan, sakti untuk menaklukkan hati wanita dan pria. Kalau sampai kepada titik keyakinan ini keyakinan kufur akbar. Walaupun dia menyatakan saya orang mukmin, walaupun dia salat, walaupun dia zakat, walaupun dia Jumat, walaupun dia puasa Ramadan, tidak akan dianggap. Kenapa? Karena kekufurannya itu menghapus seluruh amal solehnya, dan amal solehnya tiada arti. Kalau Anda mau amal soleh Anda tidak akan pernah diterima oleh Allah, silahkan gantungkan jimat dan tangkal di badan anak, di rumah, di toko, silahkan gantung dan yakini itu membawa manfaat, itu yang menolak mudarat. Silahkan. Kalau Anda merasa iman Anda tidak perlu untuk diperjuangkan, tapi kalau Anda ingin berjuang untuk iman, itu wajib dicopot, wajib dihancurkan. Karena itu perbuatan orang kafir. Yang bertangkal, yang berjimat itu orang kafir. Orang mukmin tidak. Orang mukmin bertawakal. Bukan bertangkal, tapi bertawakal. Ketika dia mau keluar rumah, dia bertawakal kepada Allah. Hatinya dia serahkan kepada Allah dengan tawakalnya. Engkau yang akan mengatur apa yang akan terjadi nanti di luar rumah. Kemudian dia mulai memohon kepada Allah. Bismillahi tawakkaltu ala Allahi wala hawla wala quwwata illa billahi. Allahumma inni a'udhu bika an adilla aw udall aw azilla aw uzal aw ajhala aw azlama aw uzlam aw ajhala aw yujhala alayya. Lalu dia keluar. Tahu artinya? Tahu? Alhamdulillah. Nggak tahu? Beli buku. Beli buku doa. Hafalkan. Pahami artinya. Ini dia lawan tangkal. Lawan tangkal itu tawakal. Kalau dia mengucapkan itu, didoakan oleh para malaikat. Kamu telah dijaga,
kamu telah dipelihara, kamu telah mendapatkan hidayah. Ketika kita keluar rumah, apalagi yang lebih besar daripada itu? Tapi sebagian orang-orang yang mengaku mukmin, sebagian orang yang mengaku muslim, tidak. Dia tidak peduli dengan bacaan-bacaan ini, dengan tawakal ini. Dia pedulinya kepada tawakal kepada jimat dan tangkal. Sehingga kalau dia keluar lupa bahwa jimat itu menderita banget sampai pulang. Karena merasa dirinya sudah tidak memiliki apa? Benteng pertahanan. Kalau hidup Anda selalu pakai tangkal, di badan ada tangkal, di dompet ada tangkal, di rumah ada tangkal, di toko ada tangkal, kita akan bertanya, kamu ini mukmin apa kafir sih? Maka jauhkan hidup kita daripada tangkal dan jimat. Itu bukan budaya orang mukmin. Itu budaya orang kafir. Orang-orang kafir memberikan sesajian-sesajian kepada apa yang mereka ibadati. Mempersembahkan sesajian-sesajian. Persembahan-persembahan qarabin. Itu budaya orang kafir, bukan budaya orang muslim. Ada yang menyembelih ini, menyembelih itu, ada yang mempersembahkan ini, mempersembahkan itu, ada yang memberikan emas, ada yang memberikan makanan kepada sesembahan-sesembahannya selain Allah. Itu budaya orang kafir. Dan apa yang mereka melakukan itu membuat mereka kafir, kufur akbar. Namun sayang, tidak sedikit pula orang-orang yang menyatakan dirinya muslim melakukan sesajian-sesajian itu. Melakukan penyembelihan-penyembelihan hewan untuk makhluk-makhluk tertentu. Penjaga pantai laut selatan, penjaga gunung, penjaga danau keramat. Ada atau tidak? Ada atau tidak? Kita akan bertanya, engkau mukmin apa kafir? Kita nggak berani mengatakan engkau kafir karena engkau juga sholat bersama kami. Namun kalau engkau sholat bersama kami, kenapa engkau melakukan yang dilakukan orang kafir? Tunjukkan bahwa Anda berbeda. Tunjukkan lakum dinukum waliyadin.